Halo anak-anakku kelas 6, apa kabarnya nak? Semoga tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihannya. Oke anak-anakku yang baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat-Mu yang telah kami terima sampai pada hari ini. Ya Bapa yang baik, kami hendak belajar agama. Sertai kami ya Bapa, agar kami mampu menerima setiap pelajaran melalui video pembelajaran yang disampaikan kepada kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, mari anak-anakku yang baik, kita mulai pelajaran kita. Pada minggu yang lalu kita telah mempelajari yaitu tentang Nabi Yesaya. Dapat kita lihat di sana bahwa Nabi Yesaya itu adalah seorang utusan untuk menyatakan bahwa akan datang penyelamat, yaitu Yesus Kristus ya, putra Daud, asal kita bertobat kepada Tuhan. Maka hari ini kita belajar mengenai Nabi Amos. Iya, ini nanti dapat kita lihat kisah Nabi Amos, yaitu Amos 1 sampai dengan 6. Ya, kita lihat kembali bahwa Amos adalah seorang peternak domba, penggembala domba. Ia berasal dari daerah Tekoa, ya, yang ada di daerah pedalaman Yehuda. Ia adalah seorang nabi yang sangat sederhana. Ia tidak punya cita-cita menjadi nabi, namun Tuhan memanggilnya. Ia menjadi alat untuk melawan ketidakadilan. Anak-anakku yang baik kelas 6, pada masa Nabi Amos, keadaan bangsa Israel itu yang diperintah oleh Raja Yerobeam II adalah mereka menyembah berhala seperti patung lembu jantan. Mereka mengikuti upacara kafir, mabuk-mabukan, ibadah gila-gilaan, dan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ya, mereka adalah orang-orang kalangan atas, terutama para pegawai pemerintah, para pedagang, ala-ala negara, dan kaki tangan raja, termasuk para hakim, imam, dan nabi yang diangkat oleh raja. Maka korupsi di sana merajalela. Ya, banyak terjadi kemerosotan moral dan akhlak manusia. Maka keadaan bangsa Israel juga di sana sumber kekayaan dikuasai oleh raja yang memerintah, sementara rakyat hidup menderita dan tertindas. Melihat keadaan seperti itu, Allah memanggil Amos untuk mengajak orang Israel dan raja bertobat dari keserakahannya. Amos, meskipun hanya seorang peternak domba, berani menyerukan keadilan dan dengan berani melawan ketidakadilan. Amos tetap percaya bahwa ia adalah suara Tuhan dan Tuhan selalu menyertainya. Ya, maka Nabi Amos itu sangat sederhana dan pekerjaannya sehari-hari tadi adalah seorang peternak atau penggembala. Ya, dia tidak mau sebenarnya memperkenalkan dirinya sebagai seorang nabi. Sebab nabi pada waktu itu diangkat oleh raja, ya, sehingga bekerja menurut kehendak raja, bukan menurut kehendak Tuhan. Ketika Nabi Amos berkarya, Israel tadi dipimpin oleh siapa? Raja Yerobeam, dan mengalami puncak kejayaannya. Banyak musuh yang takluk dan harus membayar upeti. Kemakmuran diperoleh dengan memeras orang-orang kecil dan menderita. Bayangkanlah anak-anakku yang baik, kekayaannya diambil dari orang-orang yang miskin dan menderita, orang-orang yang kecil. Raja banyak mengangkut minyak, anggur, dan barang-barang mahal lainnya dari orang-orang kecil dan miskin itu. Semua itu menggunakan uang pajak yang diambil dengan cara memeras orang miskin.
sudah miskin diperas lagi, maka sangat-sangat perbuatannya tidak terpuji, tetapi hati mereka tidak tulus. Mereka rajin melakukan ibadat keagamaan untuk menutupi kejahatan mereka. Maka Allah sangat tidak berkenan dengan perbuatan atau persembahan mereka. Nabi Amos ini tidak takut kepada Raja Yerobeam dan para penguasa demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Dia tidak takut dikucilkan atau diancam pun atau dibunuh. Maka Amos mengecam perilaku mereka yang salah dan mengajak mereka untuk bertobat. Hei, bertobatlah kamu bangsa Israel. Jika kamu tidak bertobat, maka kamu akan mendapat hukuman dari Allah. Akan tetapi, bila mereka kembali pada Allah, mereka akan memperoleh pengampunan dan keselamatan. Keadilan bukanlah hanya sebagai harapan, akan tetapi harus nyata dalam tindakan sehari-hari. Bagaimana anak-anakku yang baik memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Adil berarti seimbang merata. Dan adil itu bukan harus sama sebenarnya, tapi melihat kepentingan, melihat siapa yang paling membutuhkan. Itu adalah kata adil. Maka tindakan adil sehari-hari yang dapat dilakukan oleh anakku atau yang kita lakukan adalah dengan membiasakan diri untuk selalu bersikap adil, mulai dari hal-hal kecil seperti kesadaran dalam keluarga. Dengan cara berbagi apa yang kita miliki dengan orang-orang di sekitar kita. Berbagi dengan siapapun yang membutuhkan. Itu adalah hal kecil, tindakan sehari-hari ya, tentang keadilan. Adil, bersikap adil. Kesadaran ini membuat orang lebih peduli dengan sesamanya, maka kita akan peduli dengan orang lain. Kalau kita sudah peduli, maka kita akan bersikap adil pada mereka. Bukan lagi seperti bangsa Israel yang memeras. Ya, para penguasa-penguasa itu memeras orang-orang miskin, orang-orang kecil dan menderita. Ya. Kesadaran ini membuat orang lebih peduli dengan sesamanya, sebab masih banyak orang yang membutuhkan bantuan di sekitar kita, baik berupa materi maupun doa. Maka lewat doa kita bisa berbuat adil kepada sesama kita. Lewat materi, lewat tenaga kita. Maka kita peduli seperti Nabi Amos. Ibu akan membuat sebuah refleksi, buat tanggapanmu nanti dari video seorang nenek yang mengemis. Oke, dari video ibu akan membuat tugas. Sekian dan terima kasih.